Hasil dari 12 kali 114 dikurangi 128 dibagi 8 adalah, di sini ada operasi kali, kurang, dan bagi. Operasi kali dan bagi hierarkinya lebih tinggi dari kurang. Jadi karena hierarkinya lebih tinggi, yang kali dikerjakan terlebih dahulu. 12 kali 114 dikurangi 128 dibagi 8. Sama dengan 12 kali 114, 1368 dikurangi 128 bagi 8. Tinggal operasi kurang dengan bagi. Operasi bagi, derajatnya atau hierarkinya lebih tinggi dari kurang. Jadi, operasi bagi dikerjakan terlebih dahulu. Jadi, sama dengan 1368 dikurangi 128 dibagi 8, 16, sama dengan 1368 dikurangi 16, 1352. Semangkuk sup dihidangkan dalam keadaan panas bersuhu 82 derajat Celcius. Sup tersebut didiamkan sehingga suhunya turun 5 derajat Celcius setiap 3 menit. Suhu sup setelah didiamkan selama 12 menit adalah suhu sup asalnya 82 derajat ditambah selama 12 menit, perubahannya tiap 3 menit, berarti 12 dibagi 3 karena dia berubah tiap 3 menit. Perubahannya adalah suhunya turun 5 derajat. Suhunya turun berarti negatif kali negatif turun 5 derajat. Sama dengan 82 ditambah 12 bagi 3, 4 kali negatif 5, sama dengan 82 ditambah 4 kali negatif 5, negatif 20. 82 tambah negatif 20, 62 derajat Celcius. Jadi, suhu sup setelah 12 menit adalah 62 derajat Celcius. Hasil dari akar pangkat 2 dari 1849 dikurangi akar pangkat 2 dari 1444 tambah akar pangkat 2 dari 1521 adalah, yang pertama, akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 1849. Yang harus diingat, akar pangkat 2 dari sebuah bilangan antara 100 sampai 10.000, hasilnya adalah 2 digit atau 2 angka. Langkah pertama, ingat lagi bilangan kuadrat dari 0 sampai 9. 0 kuadrat artinya 0 kali 0 sama dengan 0. 1 kuadrat artinya 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kuadrat, 2 kali 2, 4. 3 kuadrat, 3 kali 3, 9. 4 kuadrat, 4 kali 4, 16. 5 kuadrat, 5 kali 5, 25. 6 kuadrat, 6 kali 6, 36. 7 kuadrat, 7 kali 7, 49. 8 kuadrat, 8 kali 8, 64. 9 kuadrat, 9 kali 9, 81. Langkah kedua, pisahkan dua angka dari belakang. 1, 2. Bilangan ini sekarang terbagi menjadi dua bagian. Bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Langkah berikutnya atau langkah ketiga adalah cari digit pertama dari jawabannya atau puluhan dari jawabannya. Caranya adalah cari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 18 atau sama dengan 18. Bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 18 adalah 4 kuadrat, 16. Jadi ini puluhannya adalah sama dengan 4. Tinggal mencari digit keduanya atau angka satuannya.
Caranya dengan cara mengurangkan hasil 4 kuadrat tadi. 4 kuadrat sama dengan 16 dengan angka bagian kiri. 18 dikurangi 16 sama dengan 2. Kemudian, bandingkan hasil pengurangan ini dengan digit pertama tadi. Lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan. Hasil pengurangannya 2, digit pertamanya 4. Jadi ini lebih kecil atau kurang dari 4. Langkah berikutnya adalah perhatikan angka satuan yang di sebelah kanan. Angka satuannya di sebelah kanan ini adalah 9. Kita cari dari daftar ini bilangan kuadrat yang menghasilkan angka satuan 9. Dari daftar ini, bilangan kuadrat yang menghasilkan satuan 9, 3 kuadrat, kemudian 7 kuadrat. Jadi ada 2 bilangan. 3 kuadrat, 9, dan 7 kuadrat, menghasilkan satuan 9. Karena tadi ini lebih kecil, 2 lebih kecil dari 4, maka pilih dari kedua bilangan ini yang lebih kecil juga. Karena 3 dan 7, yang kecilnya 3, maka satuannya adalah 3. Jadi, akar pangkat 2 dari 1849 adalah 43. Kemudian yang kedua, akar pangkat 2 dari 1444. Langkahnya sama seperti tadi. Akar pangkat 2 dari sebuah bilangan antara bilangan 100 dan 10.000, hasilnya akan 2 bilangan atau 2 digit. Pertama, pisahkan 2 angka dari belakang. 1, 2, bilangan terbagi menjadi 2. Kemudian langkah berikutnya, cari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati atau sama dengan 14. Bilangan kuadrat dari daftar ini yang hasilnya mendekati 14 atau sama dengan 14 adalah 3 kuadrat sama dengan 9. Karena kalau 4 kuadrat 16 lebih dari 14. Jadi yang dipilih yang kurang dari atau sama dengan 14, yaitu 3 kuadrat. Jadi puluhannya hasilnya adalah 3. 3 kuadrat sama dengan 9, kurangkan bilangan di bagian kiri dengan 9, 14 dengan 9, 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Bandingkan 5 dengan digit pertama tadi. 5 lebih besar. 5 lebih dari 3. Langkah selanjutnya adalah menentukan satuannya. Caranya, perhatikan bilangan bagian kanan 44. Satuannya adalah 4. Dari daftar bilangan ini, cari bilangan kuadrat yang menghasilkan satuan 4. Yang menghasilkan satuan 4 ada 2 kuadrat, ada 8 kuadrat, ada 2. 2 kuadrat dan 8 kuadrat. Karena tadi ini lebih dari, perbandingan antara 5 dan bilangan pertamanya 5 lebih dari 3, ini lebih dari, maka dari kedua bilangan ini juga pilih yang lebih dari. 2 dan 8 yang lebih besar adalah 8. Jadi dipilih 8. Diperoleh hasil akar pangkat 2 dari 1444 adalah 38. Bilangan ketiga, akar pangkat 2 dari 1521. Caranya sama seperti bilangan pertama dan kedua. Akar pangkat 2 dari sebuah bilangan antara 100 dan 10.000, hasilnya akan 2 angka atau 2 digit. Kemudian pisahkan 2 angka dari sebelah kanan dari belakang, sehingga bilangan terbagi menjadi 2, sebelah kiri dan sebelah kanan.
Untuk menentukan puluhannya, angka pertamanya, perhatikan angka yang sebelah kiri 15. Dari daftar bilangan kuadrat ini, cari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 15 atau sama dengan 15. 15 itu antara 3 kuadrat dan 4 kuadrat. Kalau ngambil 4 kuadrat 16, lebih dari 15. Tidak boleh ngambil yang lebih dari 15. Jadi yang dipilih adalah 3 kuadrat. Jadi angka pertamanya adalah 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian kurangkan 15 dengan 9. 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Selanjutnya bandingkan 6 dengan digit pertama tadi. Bandingkan 6 dengan 3. 6 lebih besar atau lebih dari 3. Langkah berikutnya adalah menentukan angka keduanya atau satuannya. Caranya, perhatikan angka di bagian sebelah kanan ini. Satuannya adalah 1. Dari daftar bilangan kuadrat ini, cari bilangan kuadrat yang menghasilkan satuan 1. Dari daftar ini yang menghasilkan satuan 1 adalah 1 kuadrat, 1, kemudian yang hasilnya 1, satuannya adalah 9. Karena 9 kuadrat adalah 81. Jadi ada dua bilangan yang menghasilkan satuan 1, yaitu 1 dan 9. Karena tadi ini lebih dari 6 lebih dari 3, maka dari 1 dan 9 juga yang dipilih adalah yang lebih dari atau yang lebih besar. 9 lebih besar dari 1, jadi angka satuannya adalah 9. Jadi, akar pangkat 2 dari 1849 dikurangi akar pangkat 2 1444 ditambah akar pangkat 2 1521 sama dengan akar 1849 43 dikurangi akar 1444 38 tambah akar pangkat 2 1521 39 sama dengan 44. Pada suatu kegiatan sosial, panitia mempunyai 80 buku tulis, 30 bolpoin, dan 20 pensil. Ketika jenis alat tulis tersebut akan dibagikan kepada sebanyak-banyaknya siswa kurang mampu dengan jenis dan jumlah sama banyak. Banyak siswa kurang mampu yang menerima bantuan tersebut adalah banyak siswa kurang mampu yang menerima bantuan tersebut sama dengan EPB dari 80, 30, dan 20. Ada beberapa cara untuk mencari EPB beberapa bilangan. Cara yang pertama, 80, 30, 20. Cari sebuah bilangan yang bisa membagi ketiga bilangan itu. Yang bisa membagi ketiga bilangan ini salah satunya adalah 10. Bagi dengan 10. 80 bagi 10, 8. 30 bagi 10, 3. 20 bagi 10, 2. Karena 10 bisa membagi ketiga bilangan ini, maka 10 tandai dengan melingkarinya. Langkah berikutnya, cari lagi sebuah bilangan yang bisa membagi 8, 3, dan 2. Kalau tidak ada, cari sebuah bilangan yang bisa membagi beberapa bilangan di antara ketiga bilangan ini. Kalau tidak ada juga, berarti pengerjaannya selesai sampai sini. Nah, yang disebut EPB adalah
perkalian bilangan yang ditandai lingkaran ini di bagian luar. Pada soal ini, yang dilingkari di bagian luar ini hanya angka 10. Jadi, EPB-nya adalah 10. Sementara kalau ditanya KPK, KPK-nya perkalian bilangan di bagian luar ini. Tinggal dikalikan saja semuanya. Artinya, banyak siswa kurang mampu yang menerima bantuan tersebut adalah 10 anak. Cara kedua untuk mencari EPB adalah dengan perkalian faktor primanya. 80 bisa dibagi bilangan prima yang pertama yaitu 2, 40. 40 dibagi 2 lagi, 20. 20 dibagi 2, 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. Ini semuanya sudah bilangan prima. Sehingga 80 bisa ditulis sama dengan 2 pangkat 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 kali 5. Bilangan kedua adalah 30. 30 bagi bilangan prima yang pertama 2, hasilnya adalah 15. 15 tidak bisa dibagi 2, bagi lagi dengan bilangan prima berikutnya yaitu 3. 15 bagi 3, 5. Semua bilangan ini 2, 3, 5 sudah bilangan prima. Jadi 30 bisa ditulis 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Bilangan ketiga 20. 20 dibagi bilangan prima yang pertama yaitu 2. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, hasilnya 5. Jadi 20 sama dengan 2 kali 2, 2 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 2 kali 5. Langkah pertama untuk menentukan EPB dari ketiga bilangan. Pertama, perhatikan basisnya. Basis itu artinya bilangan yang dipangkatkan. Dilihat dulu basis atau bilangan yang dipangkatkan. Untuk EPB yang ditulis di sini adalah basis atau bilangan yang dipangkatkan yang ada di ketiga baris ini. Harus ada di ketiga-tiganya. 2, basis 2 ada di ketiga-tiganya. Maka tulis 2. Kali, kemudian 5 ada di ketiga barisnya. 5, 5, 5. Maka tulis 5. Sementara angka 3 hanya ada di satu baris, jadi tidak ditulis di baris yang bawah. Langkah berikutnya baru sekarang perhatikan pangkatnya. 2, pangkatnya ada pangkat 2, pangkat 1, pangkat 4. Untuk EPB, ambil pangkat yang kecilnya. 4, 1, 2. Pangkat paling kecilnya adalah 1. Jadi ini pangkat 1. Pangkat 1 tidak ditulis. Yang ini 5. Pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Yang paling kecil tetap pangkat 1. Jadi EPB-nya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Hasilnya sama dengan cara yang pertama, 10. Urutan pecahan 1,2, 75%, 5/4, 1, 2/5 mulai dari yang terbesar adalah langkah pertama ubah semua pecahan ini ke dalam bentuk desimal. 1,2 sudah desimal, 1,2. Ini sudah desimal, 1,2. Bilangan berikutnya adalah 75%. 75% ini sama dengan 75 per 100. Per 100 berarti dua angka di belakang koma, 0,75. Dua angka di belakang koma. Jadi 75% sama dengan 0,75.
Bilangan ketiga, 5/4 sama dengan 5/4, ubah ke desimal, 5 dibagi 4. 5 dibagi 4, 1. 1 kali 4 sama dengan 4, kurangkan 5 dikurangi 4, 1. Karena sekarang yang dibagi lebih kecil dari pembagi, di sini tulis koma, yang ini tambahin 0, 0. 10 bagi 4, 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Kurangkan lagi, 10 dikurangi 8, 2. 2 lebih kecil dari pembaginya, 4. Karena ini sudah di belakang koma, yang ini tambahin 0. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4, 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Jadi 5/4 sama dengan 1,25. 1,25. Bilangan terakhir 1, 2/5. Ubah ke dalam bentuk desimal. 1, 2/5. Bentuk pecahan biasanya adalah 1 kali 5, 5 tambah 2, 7. 7/5. Ubah ke bentuk desimal. Pembilang dan penyebut kalikan 2 sama dengan 7 kali 2, 14, dibagi 5 kali 2, 10. Dibagi 10, berarti satu angka di belakang koma, atau komanya geserkan ke sebelah kiri 1 kali, karena nolnya 1. 14, komanya adalah setelah 4. Ini artinya 4,0, cuman tidak ditulis karena 0,000. Jadi komanya setelah 4. Geserkan satu angka ke sebelah kiri, 1. Jadi komanya antara 1 dan 4. Digeserkan 1 kali karena ini pembaginya nolnya 1. Sama dengan 1,4. 1,4. Semuanya sudah dalam bentuk pecahan desimal, tinggal dibandingkan. Untuk membandingkan keempat bilangan desimal ini, pertama, komanya harus lurus. Kemudian cari bilangan yang paling besar di sebelah kiri koma. Yang paling besarnya ini sama semuanya 1. Baru kemudian perhatikan bilangan berikutnya. 2, 2, 4. Karena ini tadi yang paling kecil, karena bilangan sebelumnya 0. Paling kecil di antara 1, 1, dan 1. 2, 2, 4. Yang paling besar adalah 4. Berarti ini yang paling besar. Yang paling besar adalah 1,4. Kemudian 2, 2 sama. Ini 1, 1 sama. Perhatikan bilangan ketiganya. Ini 0. Kalau tidak ada lagi bilangan, ini artinya 0. Ini 5. Lebih besaran 5 daripada 0. Jadi ini bilangan berikutnya yang lebih besar. Lebih dari 1,25. Berarti ini yang ketiga. 1,2. Lebih dari, ini yang paling kecil. Karena bilangan di depannya 0. 0 paling kecil. 0,75. Atau 1,4 sama dengan 1/2/5 lebih dari 1,25 sama dengan 5/4 lebih dari 1,2 lebih dari 0,75 atau 75%. Jadi urutan mulai dari yang paling besar adalah 1/2/5, kemudian 5/4, 1,2, dan yang terakhir adalah 75%. Pak Beni memanen buah mangga. Sebanyak 3/5 bagian hasil panennya dijual ke pasar. Sebanyak 0,24 bagian dibagikan ke tetangga sekitar. Sisanya untuk keluarga sendiri. Hasil panen buah mangga untuk keluarga sendiri sebanyak. Hasil panen seluruhnya
sama dengan 100%. Bagian hasil panen yang dijual di soal diketahui sama dengan 3/5 bagian atau 3/5 kali 100%. Sama dengan 100 dibagi 5, 20. 3 kali 20, 60. 60%. Kemudian bagian untuk tetangga di soal diketahui sama dengan 0,24 bagian atau 0,24 kali 100%. Bilangan desimal dikalikan 100, 100 nolnya ada 2, maka komanya geserkan ke sebelah kanan 2 kali. 1, 2, jadi komanya setelah 4. Jadi 24,0. Koma 0 tidak ditulis, jadi tulisnya 24%. Jadi, bagian untuk keluarga sendiri sama dengan 100% dikurangi 60% dikurangi 24%. 100 dikurangi 60, 40%, dikurangi 24% sama dengan 16%. 16% sama dengan 16% itu artinya per 100. Disederhanakan, pembilang dan penyebut bagi 4. 16 bagi 4, 4, 100 bagi 4, 25. Jadi, hasil panen buah mangga untuk keluarga sendiri sebanyak 4/25 bagian. Pak Surya membeli 2,5 gros buku tulis, 12 lusin pensil, dan 100 buah buku gambar untuk stok toko alat tulis. Jumlah barang-barang yang dibeli Pak Surya adalah jumlah barang yang dibeli oleh Pak Surya sama dengan 2,5 gros buku tulis tambah 12 lusin pensil tambah 100 buah buku gambar. Sama dengan 1 gros, jumlahnya adalah 144. Jadi 2,5 gros sama dengan 2,5 kali 144 buah ditambah 12 lusin. 1 lusin banyaknya adalah 12 buah. Jadi 12 lusin artinya 12 kali 12 buah tambah 100 buah. 2,5 kali 144, 360 buah. Tambah 12 kali 12, 144 buah. Tambah 100 buah. Jumlahnya adalah 604 buah. Jadi, jumlah barang yang dibeli Pak Surya adalah sebanyak 604. Kelompok Dharma Wanita di Dusun Rukun Utama mengelola sebidang tanah. Tanah tersebut digunakan untuk menanam tanaman apotek hidup. Seluas 7,5 dekameter persegi digunakan untuk menanam jahe. Seluas 1/20 hektar digunakan untuk menanam temulawak. Dan seluas 0,8 are digunakan untuk menanam kunyit. Jika sisanya 50 meter persegi digunakan untuk menanam serai, luas tanah tersebut adalah luas tanah sama dengan 7,5 dekameter persegi ditambah 1/20 hektar ditambah 0,8 are ditambah 50 meter persegi. Sama dengan
Dekameter persegi ubah ke meter persegi kalikan 100. Jadi 7,5 kali 100 meter persegi ditambah 1/20 hektar ubah ke meter persegi kalikan 10.000 meter persegi tambah 0,8 are. Are ubah ke meter persegi kalikan 100 tambah 50 meter persegi. Sama dengan 7,5 kali 100, komanya geserkan 2 kali ke kanan, 1, 2. Berarti di sini tambahin 0,1. Jadi 750 meter persegi tambah 1/20 kali 10.000, 500 meter persegi ditambah 0,8 kali 100, komanya geserkan 2 kali ke kanan, 1, 2. Berarti tambahin 0,1, jadi 80. Komanya asalnya sebelum 8, 2 kali geser ke kanan, 1, 2. Ditambah yang terakhir 50 meter persegi. Jumlahkan, jumlahnya adalah 1.380 meter persegi. Perbandingan umur Benny dan Doni yaitu 4:3. Umur Doni 12 tahun. Selisih umur Benny dan Doni adalah umur Benny banding Doni diketahui di soal sama dengan 4:3. Ditanyakan selisih umur Benny dan Doni sama dengan, karena yang ditanyakan selisih umur Benny dan Doni, maka selisihkan juga angka perbandingannya. Selisih 4 dan 3 adalah 1 dibagi, karena yang diketahui umur Doni, maka pembaginya adalah angka perbandingan Doni. Doni angka perbandingannya adalah 3. Jadi 1/3 kali umur Doni 12. 12 bagi 3 sama dengan 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Jadi selisih umur Benny dan Doni adalah 4 tahun. Pak Arya akan berangkat ke suatu acara yang dimulai pukul 9 dengan mengendarai mobil. Jarak tempat acara berlangsung 18 km dari rumah dan kecepatan rata-rata mobil Pak Arya 45 km per jam. Agar sampai di tempat acara tepat waktu, Pak Arya harus berangkat pada pukul, diketahui kecepatan sama dengan 45 km per jam. Jarak sama dengan 18 km. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sama dengan 18 dibagi 45. Pembilang dan penyebut disederhanakan masing-masing bilangan dibagi 9. 18 bagi 9, 2. 45 bagi 9 sama dengan 5. Jadi waktunya adalah 2/5, karena ini dalam kilometer per jam, berarti waktunya adalah jam. 2/5 jam ubah ke dalam menit, sama dengan 2/5 jam ke menit kalikan 60. Ini menit. 60 bagi 5, 12. 2 kali 12, 24. 24 menit. Karena acara dimulai pukul jam 9, maka waktu berangkat haruslah pukul 9 dikurangi 24 menit. Sama dengan 09.00 dikurangi 24 menit, berarti 0 jam 24 menit. Sama dengan 09.00 sama dengan 08 jam 60 menit.
Karena 60 menit adalah 1 jam. 1 jam pindahkan ke sini, 1 tambah 8 tetap 9. Dikurangi 0024. Sama dengan 08 jam dikurangi 0008. Tinggal yang menitnya, 60 dikurangi 24 sama dengan 36. Jadi, Pak Arya harus berangkat pada pukul 8 lebih 36 menit.